Salam sejahtera bagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah sejenak kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera bagi kamu sekalian, yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini tertulis dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 27. Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga." Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi, secara naluriah, manusia umumnya ingin dipuji, diperhatikan, diprioritaskan, dihargai, dan tidak mau direndahkan. Karena itu manusia cenderung meninggikan dirinya dan sulit untuk merendahkan hati. Di zaman sekarang ini sulit menemukan orang yang rendah hati, karena kebanyakan orang berpikir bahwa kerendahan hati itu identik dengan kelemahan, di mana pamor dan gengsi akan turun. Saudara yang dikasihi, kerendahan hati sesungguhnya adalah sifat bijak dalam diri seseorang yang harus dimiliki, seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Di dalam nats hari ini, Yohanes Pembaptis memberikan respon kepada para murid-murid tatkala mereka menyatakan bahwa banyak orang yang telah mengikuti Yesus. Terjadi perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan orang Yahudi. Murid Yohanes datang kepada Yohanes Pembaptis dan berkata bahwa sudah banyak orang yang mengikuti Yesus dan meninggalkan Dia. Bahkan mungkin sejumlah murid-murid Yohanes Pembaptis pun akhirnya mengikuti Yesus. Namun, walaupun demikian, Yohanes Pembaptis tidak merasa iri. Namun, walaupun demikian, Yohanes tidak merasa iri sedikit pun. Yohanes sadar betul bahwa ia hanyalah pendahulu sebelum kedatangan Mesias yang sesungguhnya, yaitu Yesus. Dalam banyak kesempatan, orang banyak menanyakan apakah Yohanes Pembaptis adalah Mesias. Tetapi Yohanes Pembaptis selalu berkata bahwa dirinya bukanlah Mesias, tetapi hanyalah orang yang diutus untuk mendahului Mesias. Saudara yang dikasihi, Yohanes Pembaptis semakin merendahkan dirinya. Bahkan dia berkata, "Bukankah memang harus Allah yang lebih besar daripada pengkhotbah itu?" Di dalam nats hari ini, Yohanes mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Inilah prinsip yang harus kita teladani dari Yohanes Pembaptis. Sekalipun ada banyak orang yang mengagumi, memuji kita karena segala pelayanan yang kita lakukan, tapi kita harus tahu benar posisi kita di hadapan Allah. Prinsip Yohanes Pembaptis dapat kita baca pada ayat yang ke-30, yaitu ia berkata, "Tuhan harus semakin besar, tetapi aku harus makin kecil." Seharusnya ini juga berlaku bagi semua orang, termasuk kita pada zaman sekarang ini. Sehebat apapun pelayanan yang telah kita lakukan, itu hanyalah karunia semata yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak ada satupun karunia yang dapat kita miliki kalau Tuhan tidak memberinya. Sehingga sikap rendah hati harus dimiliki oleh setiap orang
yang melakukan kebaikan atau menolong. Karena tidak ada satu perbuatan baik atau pelayanan atau apapun yang dapat kita lakukan kalau Tuhan tidak mengaruniakannya kepada kita. Oleh karena itu, marilah senantiasa memiliki kerendahan hati dan mensyukuri segala berkat yang Tuhan berikan. Biarlah Dia semakin besar dan kita semakin kecil. Jangan ada orang yang memegahkan dirinya karena apapun yang telah dia perbuat bagi orang lain. Karena semua itu hanyalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara yang dikasihi, semoga firman hari ini memberkati kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena Engkau mengaruniakan hari yang baru kepada kami. Saat ini kami telah mendengar firman-Mu, mengajarkan kepada kami untuk hidup di dalam kerendahan hati. Karena segala yang kami miliki adalah karena Tuhan karuniakan kepada kami. Biarlah kami belajar untuk selalu memegahkan Engkau. Kebaikan apapun yang kami lakukan, atau pelayanan kami, atau pertolongan kami bagi orang lain, ingatkanlah kami bahwa semua itu kami dapat lakukan karena Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk melakukannya, karena Tuhan mengaruniakannya kepada kami. Janganlah biarkan kami memegahkan diri kami atas segala yang telah kami lakukan atau yang kami miliki. Ajarlah kami setiap hari untuk seturut dengan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.